Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, ketemu lagi dengan saya Pak Awe. Pada video kita kali ini, di video screening data 2, saya akan ajarkan cara mengisi data yang kosong menggunakan Microsoft Excel. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita hitung jumlah data yang kosong di setiap variabel. Jadi kali ini analisis kita dilakukan secara vertikal. Kalau di screening data 1 kita analisis secara mendatar, artinya responden yang kita analisis. Maka sekarang yang kita analisis adalah variabelnya. Ya, lebih spesifik lagi adalah butir pernyataan. Jadi langkah pertama adalah menghitung jumlah data kosong. Saya akan buat supaya bisa dipisahkan ya. Jumlah data kosong, jumlah kosong. Lalu yang kedua, kita mencari rata-ratanya atau rata. Setelah itu cari nilai yang paling sering muncul, modus, dan masih menggunakan konsep simpangan baku. Dan terakhir, di langkah kelima, saya akan tunjukkan trik di Microsoft Excel supaya kita lebih cepat, ya, lebih efektif dan efisien dalam mereplace data kosong menggunakan rata ataupun modus. Yang pertama, untuk menentukan berapa jumlah data kosong di setiap butir, caranya seperti ini. Saya tandai dulu. Saya tandai dengan saya beri warna kuning. Nah, ini jumlah yang kosong. Caranya, pilih sel, lalu sama dengan count, hitung kosong, ini count blank, count blank. Yang ini di double klik, di range pilih, lalu di range ke responden 1 ya. Lalu kita tutup dari ini aja, dari fungsi ya, dari rumus, kolom rumus, dari kotak rumus ini kita tutup dengan kurung tutup, lalu kita enter. Oke, hasilnya sudah ada, nilainya 0. Ini berarti di butir 1 tidak ada data yang kosong, semuanya diisi. 5, 5, 3, 5, 4, 4. Saya akan copy rumusnya menyamping ya, dan ini hasilnya. Kita bisa lihat ada beberapa masalah di sini. Yang paling parah adalah data kosong di satu butir pernyataan sebanyak 25. Ya, jadi di situ Pak, panas itu tidak full ya. Full di sini. Ya. Saya mau dulu enggak. yang selanjutnya adalah rata. Rata kita cari dengan rumus average. Yang
2 kali klik, lalu di range. Ditutup, enter. Ini sepertinya bilangan bulat semua, tetapi sebenarnya enggak ya. Kalau kita tambah desimalnya 1, 2, 3 ya, kita tambah jadi 3 desimal. Sekarang kelihatan yang tadinya 4 sebenarnya cuma 3,947 misalnya ini. Lalu kita cari modus, rumusnya sama dengan mod single. Double klik, lalu sama kita range juga. Tutup, enter. Ini hasilnya. Dan yang terakhir adalah simpangan baku. Kita cari saja dulu, nanti di copy bareng-bareng. Simpangan baku sama dengan Waalaikumsalam. Ya, bentar. Kita ketik standar div P, pilih yang P, double klik, lalu di range. Ini kurung, tutup, enter. Oh, ini simpangan bakunya kosong. Ini artinya nggak ada yang berbeda. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata beda-beda nih, ada 5, 3, 4, 4, ini beda. Kalau gitu kita tambah desimalnya biar kelihatan nilai aslinya berapa. Tapi sebelum itu kita copy dulu modus dan simpangan baku ke arah kanan ke semua variabel. Yang ini kita kasih desimal 1, 2, 3 desimal. Baik, sampai sini kita akan analisis. Jadi yang pertama kita sudah lakukan menghitung data yang kosong. Hasilnya yang ada di range warna kuning. Nah, selanjutnya kita mau mengisi data yang kosong itu dengan nilai rata atau modus. Kalau dilihat dari nilai rata yang desimal ya, bukan bilangan bulat. Sebentar. Kita bisa gunakan nilai rata ataupun modus, tetapi sebenarnya dari pencarian tiga nilai ini, yaitu rata, modus, simpangan baku, tujuannya adalah mencari jangan-jangan ada butir pernyataan yang diisi sama semua oleh responden. Jadi responden yang sebanyak 476 orang ini mengisi satu nilai yang sama, misalnya 5 semuanya, 475 orang itu mengisi nilai 5 untuk butir pernyataan tertentu. Itu menandakan butirnya kurang bagus karena tidak bisa membedakan responden yang seharusnya berbeda. Jadi asumsi yang kita gunakan adalah responden itu beragam
ya. Kalau mengisinya sama itu artinya butirnya yang bermasalah. Nah, untuk tujuan mengurangi kesamaan tersebut, saya kira lebih baik kita memilih rata-rata untuk dimasukkan ke dalam data yang kosong. Nah, untuk data yang kosong jumlahnya satu saja, misalnya ini ya, misalnya di butir kedua, maka caranya adalah kita melakukan penjumlahan. Tapi kalau lebih dari satu, kita pakai trik yang tadi saya sudah janjikan. Kalau saya kembali lagi, rata, modus, dan simpangan baku, semua butir ternyata berbeda-beda. Misalnya ada satu butir yang Waalaikumsalam, masuk. Baik, kita lanjutkan. Maksud dari nilai yang sama dari rata dan modus adalah kalau sama itu artinya responden seluruhnya mengisi nilai yang sama. Nah, ini cara pertama. Cara kedua untuk mengetahui butir yang jelek tadi, yang tidak mampu membedakan responden yang bersikap positif ataupun bersikap negatif, yaitu dengan melihat simpangan baku, sama seperti ketika menganalisis responden secara mendatar. Di analisis butir pernyataan secara vertikal juga simpangan baku fungsinya sama, untuk melihat ada variasi atau tidak gitu. Jadi dengan melihat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua butir diisi dengan variasi yang beragam, ya, cukup beragam. Selanjutnya kita akan mengisi data yang kosong. Jadi saya sudah bilang untuk data yang jumlahnya satu, data yang kosong yang satu saja gitu, kita akan lakukan ya mendeteksinya dengan cara dijumlahkan. Jadi di sini pakai ini saja, tab home lalu auto sum. Auto sum, dan ingat rata-ratanya 4,860. Nah, nilai ini nanti kita isikan langsung secara manual. Kita scroll ke atas sampai ketemu yang kosong. Nah, oke, ketemu di sini 4,86. Di 122 responden ke 121. 4, kita isikan 4. Salah. Misal ke 120. Jangan sampai salah, ini butir kedua 4,86. Enter. Sekarang kita lihat sudah tidak ada data yang kosong di butir kedua. Nah, kita akan lakukan auto sum lagi di beberapa butir. Misalnya butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, butir ke-7. Kita auto sum lagi, rata-ratanya 4,327. 4,327 ada di responden nomor 349.
Ini kita kopikan aja, copy ke 349. Ini dia, kita kopikan, kita paste ya. Sorry, di paste nya yang spesial atau langsung saja value nya saja yang di paste. Oh, ini ada error ya. Astagfirullah. 4,327. Enter. Baik, sudah. Oke, sampai sini saya akan tunjukkan trik jika kita mau mereplace data kosong yang jumlahnya banyak. Misalnya ini ada 25 data kosong dibutir ke N3 ya, dibutir N3. Ini ada 25 data kosong. Caranya begini, kita range dulu. Kita range, lalu tekan F5, lalu pilih spesial, go to blank, kita pilih yang blank. Di sini kita perintahkan Excel untuk mencarikan kita data yang kosong tadi. Ini sudah diberi warna oleh Excel. Selanjutnya kita ingat-ingat rata-ratanya 3,624. Lalu kita tekan Ctrl F, kita pilih tab replace, find yang kosong, find word ya, temukan yang kosong, di replace dengan 3,624. 3,624, sorry, replace all done. Ini sudah selesai, all done, sudah selesai, sudah melakukan 25 replacement. Kita cek, udah berubah ya, nggak kelihatan. Untuk mengetahui sudah ke replace atau belum, lihat aja ini. Di sini tadi 25, sekarang berubah jadi 0. Ini berarti sudah terisi semua. Saya akan ulangi langkah trik ini, yaitu untuk variabel N1 ya. N2. N2, tekan F5, special, blank, oke. Scroll terus ke bawah, lalu tekan Ctrl F, pilih tab replace, terus pilih 3,725. Ini artinya kita memerintahkan Excel untuk menemukan data yang kosong yang tadi sudah dipilihkan oleh Excel juga ini dan teman-temannya, lalu di replace, lalu diganti dengan nilai rata-rata. Ini secara manual ya, kita harus tik secara manual, lalu pilih replace all, ganti semua. Oke.
sudah selesai. Lihat sini sudah 0 dan 0, ini artinya sudah terisi data yang kosong tadi. Baik, demikian video screening data 2 dari saya, Pak Awe. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.